Kebakaran Glodok Plaza menyisakan duka mendalam. 14 orang hilang. Hampir sepekan pasca kebakaran, petugas kembali menemukan satu kantong jenazah di lorong ruang karaoke lantai 8 yang ludes terbakar. Sepekan pasca kebakaran Glodok Plaza, petugas kembali menemukan jenazah korban. Jenazah ditemukan di lorong lantai 8 ruang karaoke yang hancur ludes terbakar. Petugas langsung mengevakuasi jenazah yang sudah dalam kondisi tidak utuh ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Berhasil menemukan satu kantong jenazah mayat yang sudah diidentifikasi dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ketemunya di lantai 8 pas di lorong jalan di lantai 8. Hingga saat ini pencarian termasuk 14 korban hilang masih terus dilakukan. Puslap Polri akan melakukan olah TKP setelah kondisi dalam gedung di lantai 8 dan 9 sudah dinyatakan aman. Data terakhir sudah ada 9 kantong jenazah korban yang dievakuasi petugas pasca kebakaran yang bersumber dari tempat hiburan malam diskotik Tiara. Hingga kini pun polisi belum bisa memastikan penyebab dari kebakaran. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pasca terjadinya kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, ribuan warga diungsikan di tenda-tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan 10 tenda pengungsian bagi penyintas kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Tidak hanya tenda pengungsian saja, BPBD beserta stakeholder terkait juga menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk penunjang warga pengungsian seperti MCK, air bersih hingga dapur umum. Daryati, salah satu warga, menyebut tidak merasa kekurangan fasilitas selama di pengungsian. Namun ia menginginkan rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali oleh pemerintah. Habis semua Pak, nggak ada barang pun sisa, tinggal baju di badan. Saya tidur, saya bangun 1:30, buka pintu, api di depan pintu Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa Pak. Keluarga sih aman semua, nggak ada yang itu ketinggal. Pokoknya saya bangun semajak semua Pak. Iya. Iya baju semua, kakak, KTP semua, dompet semua kagak bawa semua Pak. Iya. Gimana tanggapannya Bu? Alhamdulillah sih baik, pelayanan semua. Fasilitas cukup, air bersih ya, makan juga cukup. Aman. Kalau makan salah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi, saya minta izin dibangun lagi. Saya nggak mau pindah dari situ. Itu harapan saya Pak. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menjalar ke beberapa bangunan lainnya. Di lokasi lain, kebakaran melanda dapur untuk menyuplai program makan bergizi gratis di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Pinggir kali. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Mangga Besar 13 Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga sempat histeris dan panik. Kencangnya angin membuat api dengan cepat menyebar melahap puluhan rumah yang berdempetan. Api berawal dari suara ledakan dari salah satu rumah diduga akibat kompor. Puluhan personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Apinya tuh tadi dari kosan Pak Agus yang punya kosan juga rasa. Itu dia sebenarnya sih percikan api doang awalnya, cuma nggak ada yang nggak kalau di dalam itu kosan itu kosong. Apinya tuh meledak di situ, saya sih nggak tahu. Di lokasi lain kebakaran melanda dapur untuk menyuplai program makan bergizi gratis di kawasan Setu Cipayung, Jakarta Timur. Pemilik rumah yang mengetahui kejadian histeris melihat api dengan cepat berkobar mengeluarkan asap tebal membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Tak ada korban dalam kejadian ini, penyebabnya diduga dari korsleting listrik saat dalam perbaikan. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pasca terjadinya kebakaran yang melanda kawasan Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat, ribuan warga diungsikan di tenda-tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan 10 tenda pengungsian bagi penyintas kebakaran di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Tidak hanya tenda pengungsian saja, BPBD beserta stakeholder terkait juga menyiapkan sejumlah sarana prasarana untuk penunjang warga pengungsian seperti MCK, air bersih hingga dapur umum. Daryati, salah satu warga, menyebut tidak merasa kekurangan fasilitas selama di pengungsian. Namun ia menginginkan rumah mereka yang terbakar dapat segera dibangun kembali oleh pemerintah. Habis semua Pak, nggak ada barang pun sisa, tinggal baju di badan.
Saya tidur, saya bangun setengah atas 1, buka pintu, api di depan pintu Pak. Saya lari nggak bawa apa-apa Pak. Keluarga sih aman semua, nggak ada yang itu ketinggalan. Pokoknya saya bangun semajak semua Pak. Iya. Iya, baju semua, kakak, KTP semua, dompet semua kagak bawa semua Pak. Iya. Gimana tanggapannya Bu? Alhamdulillah sih, baik pelayanan semua. Fasilitas cukup, air bersih, ya, makan juga cukup. Berarti semua konsumsi aman Bu? Aman. Kalau makan salah pakaian nggak kurang, makan nggak kurang. Harapan saya cuma tempat itu saya minta dibangun lagi, saya minta izin dibangun lagi. Saya nggak mau pindah dari situ. Itu harapan saya Pak.